Nah, karena fungsi Sok cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan saya sendiri Wita Istiana sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aib Syarif Hilmi, Yesi Ratnayoantina, Depi Andriani, Andin Holdis Nurmajid, Nita Nurmala, dan Rini Yuliani. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai pengertian dari Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Aib Syarif Hilmi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sastra Prateja. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian yang kedua menurut Suryanto. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang ketiga ada menurut Mubiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat. Jadi ideologi menurut kelompok kami, ideologi adalah suatu yang diinginkan dan dicita-citakan oleh suatu negara. Baik, terima kasih kepada Aib Syarif Hilmi yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan ciri-ciri dari Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Saudari Yesi Ratnayoantina. Kepadanya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Fungsi Pancasila. A. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadikan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. B. Sebagai orientasi dasar yang membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh untuk langkah dan bertindak. D. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. E. Menjadi kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. F. Sebagai pendidik bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami dan menghayati serta menolakkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Next. Ciri-ciri ideologi. Ideologi yang baik seperti Pancasila memiliki beberapa tingkatan dimensi. Adapun tiga dimensi menurut Fabian yaitu satu, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Dua, dimensi identitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tiga, dimensi fleksibilitas mengandung sebuah referensi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Yesi yang telah memaparkan materinya. Pemateri yang selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Rini Yuliani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi sebagai tantangan ideologi. Bagi bangsa Indonesia, globalisasi juga merupakan sebuah ancaman bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut Sastra Praja tahun 2001, halaman tersebut dikamakan ada fase perkembangan globalisasi, yaitu fase amblio, fase pertumbuhan, fase take-off, fase perjuangan homogen, fase ketidakpastian, dan fase kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu corak ideologi negara. Menurut Sastraorja 2001, corak ideologi negara yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi nilai sosial, politik, budaya, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tentunya menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Baik. Kepada Rini Yuliani yang telah memaparkan materinya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Debbie. Kepadanya disilakan. Slide yang perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Perbandingan Pancasila dengan berbagai ideologi. Yang pertama, ideologi liberalisme. Paham liberalisme mengemukakan bahwasanya materi itu sebagai nilai tertinggi. Suatu kebenaran itu dapat dikatakan benar apabila dapat dilihat langsung oleh panca indera manusia, serta adanya peletakan nilai dari kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh, dicirikan sebagai kebebasan berpikir para individu. Yang kedua, paham neoliberalisme. Menurut paham ini, bahwa semua yang dilakukan itu menekankan adanya campur tangan dari pemerintah, terutama dalam perihal melakukan intervensi terhadap suatu kejadian yang berkaitan dengan ekonomi, dan hal tersebut terjadi pada saat situasi yang kurang baik. Namun, paham ini juga berpendapat jika pemerintah tidak dapat dilakukan hal tersebut, maka akan diserahkan sepenuhnya pada pasar. Next. Yang ketiga, paham sosialisme komunis. Menurut paham ini, wajib mensejahterakan semua masyarakat, akan tetapi masyarakat juga banyak menderita karena penindasan yang dilakukan apalagi terhadap rakyat-rakyat kecil. Yang keempat yaitu paham Marxisme-Leninisme. Menurut Sastra Teja 2001, Marxisme dan Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, menentukan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi, dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis.
Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nita Nurmala. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Devi mengenai poin kelima, yaitu Pancasila, di mana Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang berasal dari karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya. Dalam panggung sejarah, Pancasila memiliki ciri khas. Ciri khas ini disebut nilai-nilai Pancasila yang berdasarkan dengan adat istiadat, nilai religius, lalu dikristalisasi menjadi suatu Pancasila. Bangsa Indonesia sendiri berdiri berdasarkan filsafat-filsafat Pancasila. Di antaranya adalah paham negara kesatuan, paham negeri kebangsaan, dan paham negara integralistis. Yang pertama, paham negara kesatuan merupakan suatu hakikat di mana negara merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur yang berbeda. Unsur-unsur tersebut merupakan pembentuk dari rakyat yang terdiri dari etis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bangsa Indonesia berdiri dengan asas persatuan, yaitu negara yang mampu berdiri di atas berbagai macam paham individu maupun golongan. Yang kedua adalah paham negara kebangsaan, di mana pada hakikatnya manusia merupakan suatu makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, bangsa dalam kaitannya merupakan suatu penjelmaan dari sifat kodrat tersebut, sehingga direalisasikan dalam harkat dan martabat sebagai kodrat kemanusiaannya. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan negara sebagai kebangsaan. Yang pertama adalah teori Hans Kohn, mengemukakan bahwa bangsa merupakan sekumpulan persamaan bangsa, ras, agama, perbedaan, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Lalu teori yang kedua tentang teori geopolitik oleh Friedrich Ratzel mengatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan organisme yang hidup. Selanjutnya ada teori negara kebangsaan Pancasila. Ada 5 poin dalam teori ini. Yang pertama adalah negara kesatuan sejarah, di mana pada hakikatnya negara terbentuk karena proses sejarah. Yang kedua adalah kesatuan nasib. Kesatuan nasib di sini merupakan suatu negara yang terbentuk karena kesamaan nasib. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia sempat dijajah oleh bangsa asing selama 3 abad. Yang ketiga adalah kesatuan kebudayaan, yaitu negara terbentuk karena kebudayaan-kebudayaan yang sama dan berkembang atas akar-akar kebudayaan yang menyusun negara tersebut. Yang keempat adalah negara kesatuan wilayah, di mana negara ini bertumpah darah yang satu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia berbangsa yang satu, bertumpah tanah air yang satu. Yang kelima adalah kesatuan asas kerohanian, yaitu pandangan hidup bahwa Indonesia sendiri berpandangan berdasarkan Pancasila. Dan yang ketiga adalah paham negara integralistik. Paham ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah negara merupakan suatu susunan masyarakat integral. Yang kedua adalah semua golongan bagian dan bagian anggotanya berhubungan erat satu sama lain. Artinya, antara golongan yang satu dengan golongan yang lain tidak bisa dipisahkan, karena memang saling berhubungan dan saling membutuhkan. Yang ketiga, semua golongan bagian anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis, yaitu antara golongan yang satu dengan golongan yang lain merupakan satu kesatuan, meskipun memiliki perbedaan yang berbeda, tetapi tujuan dan arah pandangnya sama. Yang keempat, yang terpenting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya, yaitu di mana kepentingan golongan lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Nah, dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kita bisa membedakan antara komunisme
Pancasila dan liberalisme, di mana komunisme ini tidak mengakui eksistensi agama dan negara. Lalu liberalisme memisahkan antara kehidupan agama dan negara. Sedangkan Pancasila sendiri merupakan cakupan dari keduanya, di mana negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya mengapa Indonesia menganut ideologi Pancasila, karena memang pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak hanya mengatur negara atau bangsa saja, tetapi juga mengatur seluruh aspek yang ada di dalamnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Minta yang telah memaparkan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai Pancasila dan agama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita ketahui bahwa negara Indonesia itu merupakan negara Pancasila, di mana dalam hal ini negara Indonesia itu tidak pernah memisahkan antara Pancasila dengan agama, antara negara dengan agama. Jadi pada dasarnya negara Indonesia itu merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi antara agama dan Pancasila itu yang ada saling mendukung dan saling menguatkan, di mana kan Pancasila itu mengakui adanya agama sebagaimana yang tertera dalam poin 1 dalam Pancasila itu sendiri. Sedangkan agama menilai positif pada isi-isi dari Pancasila selama dari isi Pancasila itu tidak bertentangan dengan adanya agama tersebut. Nah, jadi dalam hal ini tuh Pancasila dan agama itu memiliki kesamaan fungsi, namun peran-perannya itu berbeda, di mana kan fungsinya itu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir maupun batin masyarakat Indonesia. Namun perannya itu, peran agama sebagai perekat dan pembinaan rohani, sedangkan Pancasila itu sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi kesimpulannya itu, Pancasila dan agama itu bukan saling bagaimana ya, tetapi lebih saling menguatkan antara satu sama lain dan saling berkaitan antara satu sama lainnya. Pemateri yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Saudara Endin. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi kesimpulannya, ideologi merupakan suatu yang diinginkan dan dicita-citakan. Setiap bangsa dan negara membutuhkan ideologi sebagai cita-cita bersama. Ideologi memiliki fungsi sebagai struktur kognitif, orientasi dasar, norma-norma yang menjadi pedoman, bekal dan jalan, kekuatan untuk menyemangati dan pendidikan. Ciri-ciri ideologi yang kuat menurut Kailan yaitu memiliki nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Jadi pada dasarnya pemahaman dan pemikiran seperti ini tidak lepas karena adanya pola pemikiran Renaissance yang mengatakan bahwa manusia itu sebagai pribadi dan pusat segala hal apapun. Jika kita kaitkan dengan ideologi Pancasila, bahwasannya ini sangat berbanding terbalik, di mana ideologi Pancasila itu bukan tidak adanya paham individualisme, melainkan ideologi Pancasila itu melainkan gotong royong. Paham-paham yang menjadi perbandingan dengan Pancasila diantaranya liberalisme, nasionalisme, sosialisme komunis, marxisme, leninisme, dan Pancasila. Pancasila dan agama memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat. Jadi hubungan antara Pancasila dan agama bisa terlihat dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwasanya suatu negara merdeka tidak perlu terlepas dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan hanyalah milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.